Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Leso Coding dari SMK Negeri 18 Bondowoso. Saya Gusti Sabila Mali sebagai aset desain. Saya Rika Rabiani sebagai web programmer. Saya Putri Nur Fadila sebagai web programmer. Saya Hana Walida sebagai database programmer dan dokumentasi data desa. Saya Rizky Rizky sebagai database programmer dan dokumentasi data desa. Simak video mengenai proyek kami. Latar belakang, pandemi COVID-19 telah menyebar ke belahan dunia. Salah satu contohnya Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya di bidang pelayanan publik di kantor desa. Kantor desa yang biasanya melayani administrasi kependudukan masyarakat setiap hari harus membuat jadwal pelayanan agar tidak terjadi kerumunan, membatasi jumlah pengunjung, membatasi jadwal jam kerja, dan lain-lain. Dannya ini membuat antrian pelayanan kantor desa menjadi lama dan memakan waktu. Sedangkan petugas desa juga harus tetap menjaga kesehatan mereka agar tidak terinfeksi oleh COVID-19 ini. Lalu, bagaimana supaya kegiatan pelayanan kantor desa tetap berjalan dan tidak memakan waktu? Oleh karena itu, kami membuat sebuah proyek yang menanggulangi permasalahan tersebut, di mana kami membuat portal web desa yang di dalamnya selain tersedia informasi mengenai desa tersebut, juga tersedia fitur dan menu untuk mengurus pelayanan persuratan data penduduk. Sehingga masyarakat yang perlu mengurus administrasi kependudukan tidak harus datang ke kantor desa dan bisa mengurusnya di mana saja, serta datang ke kantor desa ketika surat yang dibutuhkan tersebut telah dicetak dan siap diambil, sehingga tidak terjadi penumpukan dan tidak memakan waktu pengunjung. 1. Requirement. Kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan yaitu aplikasi desa yang mengutamakan pelayanan surat menyurat secara online. Kita mengembangkan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat tanpa adanya penumpukan orang di kantor desa, sehingga dapat mengurangi adanya penambahan klaster COVID-19 di kantor desa Jurang Sapi. Aplikasi yang dibuat berupa aplikasi web dengan nama Desaku. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan framework kode Ether 3 yang didukung dengan template UI atau UX dari Wrap Pixel. 2. Desain. Untuk gambaran aplikasi web yang akan kita kembangkan yaitu terbagi menjadi 3 halaman utama, yaitu 1. Halaman utama desa yang berisi tentang detail dan statistik data desa Jurang Sapi yang dapat diakses oleh siapa saja. 2. Halaman layanan surat online yang ditunjukkan kepada seluruh warga desa Jurang Sapi untuk mengajukan layanan surat secara online tanpa harus datang ke kantor desa. 3. Halaman admin yang berguna untuk mengupdate data detail desa dan memberikan respon dari pengajuan layanan surat online yang diajukan oleh masyarakat tersebut. 3. Implementation. Pada tahap ini, kita dibagi menjadi 3 tim dengan tugas yang berbeda. 1. Hana dan Adit di bagian front end, yaitu membuat tampilan UI atau UX dari aplikasi ini. 2. Alifah dan Sabil di bagian back end. 3. Dila di bagian full stack yang menggabungkan antara bagian front end dan back end dari aplikasi ini. 4. Integration dan testing. Tahap ini kita mengintegrasikan seluruh bagian yang telah dibuat oleh 3 tim tadi di tahap sebelumnya, sehingga kita dapat mengetahui kesiapan aplikasi kita sebelum diuji cobakan. Pengujian bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, bug, atau error pada program sebelum masuk pada tahap produksi. Ketika aplikasi kita sudah tidak ada bug, baru kita bisa produksi atau publish aplikasi kita. 5. Operation dan maintenance. Pada tahap terakhir ini adalah proses pengoperasian aplikasi dan pemeliharaan aplikasi.
pengoperasian aplikasi dilakukan oleh pengguna atau user. Namun, kita sebagai pengembang aplikasi tetap melakukan maintenance secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan aplikasi tersebut. Pertama, kita buka Google Chrome dan masukkan alamatnya. Setelah terbuka, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagian statis yang terdiri dari beberapa menu seperti halaman utama, profil desa, pemerintah desa, data desa yang terdiri dari data wilayah administratif, data pendidikan dalam KK, data pekerjaan, data agama, data jenis kelamin, dan data perkawinan. Di sini juga ada menu kontak yang berguna untuk menanyakan tentang layanan yang ada di desa, dan juga nomor telepon dan juga email. Jika ingin melakukan pengajuan layanan surat, di sini ada menu layanan surat online. Pada halaman ini ada 3 menu, seperti pengajuan layanan, cek tiket pengajuan, dan histori layanan. Untuk mengajukan layanan, kita harus mengisi form di bawah ini, seperti jenis layanan, NIK, tanggal lahir, pesan, dan upload KTP kita. Jika NIK tidak sesuai dengan database yang ada pada database kita, maka akan terjadi error seperti ini. Jika database tidak sesuai dengan database yang ada di desa, maka akan terjadi error seperti ini. Maka akan muncul gambar seperti ini. Jika database sesuai dengan yang ada di database kita, maka pengajuan akan berhasil. Setelah berhasil, kita akan mendapatkan tiket pengajuan. Di sini ada kode tiket yang harus dijaga agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan juga ada status seperti belum diproses. Jika status sudah selesai, maka status ini akan berubah menjadi selesai. Download berkas. Jika masih ada tulisan belum tersedia, maka kita harus menunggu statusnya selesai dan bisa mendownload berkasnya. Di cek tiket pengajuan, kita memasukkan tiket pengajuan yang tadi kita buat dan juga tanggal lahir. Lalu ada menu histori layanan. Di menu ini kita masukkan NIK dan juga tanggal lahir. Kita bisa mengeluarkan pengajuan lebih dari satu. Saya akan menjelaskan bagian yang terakhir, yaitu halaman utama admin. Kita bisa login, klik sign in.
Pada halaman ini bisa login sebagai admin atau petugas. Kita coba yang pertama, kita bisa masuk sebagai admin. Pada menu halaman admin, pada menu utama terdapat menu pemerintahan desa, profil desa, data wilayah, kontak, data petugas, dan kategori layanan. Pemerintahan desa, profil desa, data wilayah, dan kontak untuk mengatur informasi yang nantinya akan dinyatakan ke halaman utama. Pada menu data petugas, jika ingin mengedit bisa klik tombol oranye, dan jika ingin menghapus bisa klik tombol yang berwarna merah. Jika ingin menambahkan bisa klik tombol tambah. Dan pada menu kategori layanan kita bisa menambahkan atau mengedit atau menghapus. Dan jika ingin logout, kita klik tombol logout. Yang kedua, kita bisa sign in sebagai user. Pada menu utama di halaman user terdapat menu layanan surat online dan data penduduk. Pada menu layanan surat online jika ada masyarakat yang baru mengajukan surat online, maka statusnya belum tertulis. Untuk memproses, kita bisa klik tombol oranye. Pada halaman ini terdapat inputan keterangan dan status. Pada inputan keterangan, kita bisa menulis pesan atau respon.
Sedangkan status kita bisa pilih disetujui atau ditolak. Lalu klik simpan. Nah, pada menu ini jika sudah selesai akan berwarna hijau. Jika masih sedang diproses akan berwarna biru. Pada menu data penduduk, jika ada warga yang namanya masih belum terdapat di database, kita bisa tambahkan di sini. Dan bisa klik tombol biru. Jika ingin keluar, kita bisa logout.